Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema Silsilah Adam sampai anak-anak Ishak. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, pimpin dan sertailah perenungan kami, agar kami dapat lebih memahami apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini diambil dari 1 Tawarik pasal yang pertama. Saya akan membacakan ayat 28-34. Anak-anak Abraham ialah Ishak dan Ismail. Inilah keturunan mereka. Nebayot, anak sulung Ismail, lalu Kedar, Adbeel, Mitham, Misma, Duma, Masa, Hadad, Tema, Yetur, Nafis, dan Ketma. Mereka itulah anak-anak Ismail. Anak-anak yang dilahirkan Ketura, gundik Abraham, Zimran, Yoksan, Medan, Midian, Isbak, dan Suah. Anak-anak Yoksan ialah Sheba dan Dedan. Anak-anak Midian ialah Eva, Efer, Hanok, Abida, dan Eldaa. Itulah semuanya keturunan Ketura. Abraham mempunyai anak, Ishak. Anak-anak Ishak ialah Esau dan Israel. Jemaat yang dikasihi Tuhan, penulis memulai tulisannya dengan silsilah bangsa Israel, bukan hanya dari leluhur mereka, Abraham, tetapi ditarik jauh sampai ke manusia pertama, yaitu Adam. Catatan silsilah ini melegitimasi posisi bangsa Israel sebagai bangsa pilihan Tuhan. Aku akan mengangkat kamu menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu. Keluaran 6 ayat 6a. Catatan silsilah Israel yang terperinci ini menunjukkan bahwa Allah terus memelihara dan menjaga warisan perjanjian itu agar terus berlangsung tanpa putus, meskipun Israel sempat tercerai-berai dan terbuang dari tanah perjanjian. Silsilah ini dimulai dari nama Adam dan diakhiri dengan nama Abraham. Yang pertama adalah orang yang menjadi leluhur semua umat manusia secara jasmani dan yang mewariskan dosa. Sedangkan yang terakhir adalah orang yang mewariskan anugerah keselamatan bagi umat manusia atau menjadi leluhur iman bagi orang percaya. 4 ayat pertama mendaftarkan 10 nama dari Adam sampai Nuh. Pada zaman Nuh, seluruh manusia selain Nuh binasa oleh air bah. Sehingga setelah air bah, Nuh menjadi leluhur umat manusia melalui ketiga anaknya, yaitu Ham, Sem, dan Yafet. Dari ketiganya, Sem yang menurunkan Abraham, orang yang dipilih Allah untuk mewarisi janji anugerahnya. Daftar keturunan Sem ini ditulis dalam 4 ayat terakhir, dan sampai Abraham juga ada 10 nama. Ayat 34-42 menuliskan daftar keturunan Esau, anak sulung Ishak yang kehilangan hak kesulungannya karena ia meremehkan hal tersebut. Ia hanya menginginkan kedudukan dan berkat materi untuk anak sulung, tetapi ia tidak peduli terhadap yang lebih penting, yaitu warisan perjanjian dengan Abraham. Sebaliknya, Yakub menginginkan hak kesulungan, yang ia rebut dengan cara yang salah, yaitu dengan memanfaatkan situasi Esau yang sedang lapar, serta menipu ayahnya. Yakub berhasil mendapatkan hak itu, bukan karena kelicikannya, tetapi karena Allah sudah memilih dia sejak semula. Bila Yakub menunggu Allah bertindak, dia akan terhindar dari berbagai penderitaan akibat perbuatannya itu. Allah memilih Israel menjadi umatnya, walaupun orang-orang pilihannya tidak bebas dari dosa. Status pilihan tidak membebaskan kita dari hukuman dosa. Konsekuensi dosa tetap berlaku karena Allah itu adil. Ada hukum negara dan hukuman sosial yang akan menimpa orang yang bersalah. Umat pilihan Allah tidak terlepas dari dosa. Tetapi Roh Kudus selalu mengingatkan akan dosa dan mengarahkan kita ke jalan yang benar. Anda harus memilih, bertindak mengikuti keinginan roh atau mengikuti keinginan daging. Pilihan mana yang Anda ambil? Apakah Anda siap menghadapi konsekuensinya? Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu pada hari ini.
Terima kasih karena melalui silsilah yang kami baca, Engkau menunjukkan bahwa Engkau adalah Allah yang setia, memelihara janjimu dari generasi ke generasi. Engkau bekerja di dalam sejarah, tetap memegang perjanjianmu, sekalipun manusia berdosa dan sering berjalan menyimpang. Tuhan, kami juga mengaku bahwa kami pun tidak lebih baik. Di dalam diri kami masih ada kecenderungan mengikuti keinginan daging, mengambil jalan kami sendiri, dan mengabaikan kehendak-Mu. Ampunilah kami ya Tuhan, tolong kami supaya tidak meremehkan anugerah dan panggilan-Mu, tetapi hidup dengan takut akan Engkau. Pimpin kami oleh Roh Kudus, supaya kami memilih jalan yang benar, taat kepada firman-Mu, dan siap menanggung konsekuensi dari ketaatan itu. Biarlah hidup kami makin diarahkan kepada Kristus, penggenapan janji-Mu, sehingga kami hidup bukan untuk diri sendiri, melainkan untuk kemuliaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.